Apa kabar Mirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Yusli Hayanti. Panitia khusus hak angket DPR RI tentang Komisi Pemberantasan Korupsi meminta masyarakat tidak menaruh curiga terhadap Pansus KPK. DPR menjamin proses penyelidikan yang dilakukan Pansus akan berjalan transparan dan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Ditemui usai kunjungan Panitia Khusus Hak Angket KPK DPR RI ke Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Jawa Barat baru-baru ini, Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan tujuan kedatangan Pansus ke Lapas Kelas 1 Sukamiskin adalah untuk mendapatkan data terkait perkembangan pemidanaan yang dilakukan Pengadilan Tipikor yang bersumber dari kasus-kasus yang ditangani KPK. Dalam kunjungan tersebut, Agun mengatakan Pansus telah mendapatkan data secara utuh terkait nama-nama narapidana, uang pengganti, uang denda atas putusan pengadilan, dan keterangan beberapa narapidana yang mengaku mengalami intimidasi, pelanggaran HAM, bahkan pelanggaran yang bersifat privasi keluarga dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK. Mereka mengatakan ada sejumlah hal yang menyatakan bahwa terjadi kesewenang-wenangan, terjadi ancaman, terjadi intimidasi, terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang memang bahkan juga terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya private keluarga dan sebagainya. Terkait dengan opini negatif yang berkembang di masyarakat, Agun Gunanjar meminta masyarakat tidak curiga terhadap Pansus. Agun menjamin proses penyelidikan yang dilakukan Pansus Hak Angket akan tetap transparan dan berdasarkan fakta di lapangan. Jangan sedikit ada kecurigaan sedikit pun, karena itikat niatnya itu baik. Sekali lagi saya mengatakan itikat Pansus ini baik untuk menegakkan sebuah kebenaran. Dan yang menguji itu rakyat. Di lembaga parlemen yang sangat terbuka, tidak akan ada yang dirahasiakan. Cuman prosesnya tidak mungkin kita melakukan dengan sebuah proses yang tidak terukur. Kami ingin melakukan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Demikian. Dari Bandung, Jawa Barat, Nanda dan Sanjaya TVR Parlemen melaporkan. Terkait pembahasan rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pimpinan DPR RI menginginkan penegakan hukum dalam KUHP baru disesuaikan dengan perkembangan dunia saat ini, serta mampu mengakomodasi semua jenis tindak pidana. Ditemui usai diskusi nasional dengan tema Quo Vadis RUU KUHP dan KUHAP di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menyatakan revisi KUHP dan KUHAP dipandang sejumlah pihak sudah mendesak, sehingga perlu ada percepatan pembahasan. Untuk itu pemerintah harus melakukan konsolidasi pengaturan tindak pidana khusus dengan lembaga penegak hukum seperti KPK dan BNN. Fadli juga menambahkan DPR RI dan pemerintah harus menyepakati pembentukan KUHP baru, baik dari sisi penjelasan atas sejumlah pasal hingga penafsiran hukuman, agar ke depan Indonesia mempunyai kitab induk dalam semua jenis tindak kejahatan. Kalau bisa, KUHP ini bisa kita selesaikan tahun ini, kalau bisa. Ya, kalau itu bisa kita selesaikan bersama, karena undang-undang itu kan harus dua belah pihak ya. Sehingga kita akan punya satu kitab undang-undang hukum yang merupakan kitab undang-undang induk gitu dari semua proses penegakan hukum yang ada di Indonesia mengacu ke sana gitu. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan DPR menginginkan agar rancangan undang-undang tentang KUHP segera disahkan agar ada kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, salah satunya melalui perbaikan dasar hukum guna mencegah terjadinya tumpang tindih dalam menegakkan keadilan. DPR sangat ingin agar ini disahkan supaya kepastian hukum mulai kita rasakan, sebab yang rusak selama ini adalah karena dasar hukumnya itu nggak baku, terlalu banyak, ya kan, tumpang tindih, kacau balau, akhirnya ini menyebabkan kita juga bingung gitu. Ini yang harus kita selesaikan sekarang, sekali untuk seterusnya. Abdul Ajib dan Trihandoko, TVR Parlemen melaporkan. Terkait pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten kota ke pemerintah provinsi menyusul perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini, mengingat hal ini berdampak pada tertunggaknya gaji guru SMA dan SMK.
Ditemui usai memimpin kunjungan Komisi 2 DPR RI ke Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan baru-baru ini, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menjelaskan dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 9%, status wajar tanpa pengecualian berturut-turut dari BPK dan perolehan Piala Adipura, Kabupaten Maros dapat dijadikan sebagai percontohan otonomi daerah yang berhasil. Untuk itu, Mardani berharap perubahan Undang-Undang 23 tahun 2014 pemerintah bisa mengeluarkan peraturan sementara agar guru-guru tidak menjadi korban. Komisi 2 akan masukkan informasi tersebut sebagai pertimbangan dalam merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan menindaklanjuti dengan kementerian terkait. Undang-Undang 23 2014 menimbulkan sedikit kekacauan ketika SMA atau SMK ditarik ke provinsi, padahal PP-nya belum keluar sehingga beberapa guru hingga sekarang belum mendapat gaji. Poin kedua tentang KK2, Kabupaten Maros merekrut 1.000 lebih PNS dari KK2, tapi dengan kualifikasi yang kalah jauh dengan rekrutmen umum yang cuma 30, sehingga pikiran rekrutmen KK2 atau katakan KK1 perlu dipertimbangkan aspek profesionalnya, bukan cuma menyerap mereka yang quote and unquote pengangguran. Anggota Komisi 2 DPR RI Suasana Dahi mengatakan terkait masalah penunggakan gaji guru SMA dan SMK di daerah, penerapannya bisa dijalankan melalui Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang pelaksanaan pengalihan pegawai negeri sipil daerah kabupaten atau kota yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan menjadi pegawai negeri sipil daerah provinsi. Manfaat dia tetap jadi guru SMA dan guru SMK di daerah tingkat 2. Tetapi pembebanan gaji itu menjadi tanggung jawab daripada provinsi. Nah, itu. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan di situ. Tetapi terkait dengan kenapa mereka itu terlambat gaji, ya mungkin apa yang merupakan perintah daripada peraturan BKN nomor 1 2016 itu masih belum dilaksanakan. Dari Provinsi Sulawesi Selatan, Dwi Ayu Lestari, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Yusli Hayanti. Wassalam.